Don't forget to subscribe if you haven't yet, like and comment if you enjoy the content, and share it with your loved ones so we can keep learning together here. 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum. Hai sahabat luar biasa di kota maupun provinsi manapun kalian berada saat ini. Dan di jam berapapun kalian mengakses video ini, welcome back. Gimana rasanya hari ini? Gimana, apa kabar kalian? Gimana rasanya bangun pagi hari ini? Masih ngerasa lelah? Padahal udah tidur semalaman loh. Capek? Iya. Bukan cuma fisik, iya, tapi hati juga, iya. Anyway, kalau kamu klik video ini, mungkin ada bagian kecil dari dirimu yang sedang ingin bicara, ingin dimengerti, ingin berhenti jadi penyenang semua orang, atau lebih tepatnya penyenang satu orang yang gak pernah benar-benar merasa puas. So, welcome to this channel. Di channel ini, tempat dimana kita ngobrol sebagai seorang sahabat dekat, bukan topik yang sering gak diomongin, tapi dirasain diam-diam. Ya, bukan topiknya yang sering gak diomongin, tapi kita rasain diam-diam. Dan hari ini kita akan masuk ke cerita yang mungkin sangat familiar tapi beda, karena kita bakal ngobrol soal capek memuaskan egonya kamu atau egonya seseorang. Ya, ini akan aku angkat cerita ini karena ini sebenarnya curhatan dari sahabat kita. Jadi sebut saja namanya Pia. Pia ini memiliki seorang kekasih namanya Kian. Jadi kisah Pia dan Kian ini akan kita angkat untuk tema hari ini. Pia, she's beautiful, she's smart, she's kind, dan seperti banyak wanita di luar sana, dia juga jatuh cinta sama orang yang salah, unfortunately. Kenapa ya? Perempuan yang pinter, yang cantik, yang baik, tulus, tapi kok malah dapetnya lelaki yang tidak baik. Kenapa ada orang yang begitu tulus, setia, tapi dapat pasangannya justru yang tidak setia, suka main belakang. Ada juga orang yang selalu jujur, sudah berbuat seperti apapun dilakukan untuk pasangannya, tetapi pasangannya justru tidak pernah merasa bersyukur. Kenapa? Di dunia ini selalu seperti itu. Jarang-jarang kita dapati orang yang baik dapat pasangan yang baik. Kemudian orang yang jujur, setia dapat pasangan yang demikian juga. Selalunya seringkali dapat yang sebaliknya. Kenapa? Ya sudahlah, mungkin dunia memang memiliki cerita seperti itu. So, sebut saja yang lelaki ini Kian. Kita namai dia Kian. Kian, apakah tampan? Maybe. Apakah dia seorang yang karismatik? Tentunya. Tapi yang paling menonjol dari seorang Kian ini adalah egonya. Egonya yang begitu besar, yang selalu lapar dan tidak pernah merasa cukup. Lapar bukan artian makanan ya, ini laparnya ego. So honestly, this is not a love story. This is a survival story. Karena sometimes kita itu gak sadar, kita bukan lagi cinta. Kita itu sebenarnya cuma ketakutan. Takut ditinggalkan sama dia, takut hidup sendiri tanpa dia, takut dianggap gagal hubungan kita. Dan itu yang dialamin oleh Pia. Dia terlalu sering bilang, it's okay kok, aku gak apa-apa. Padahal sebenarnya dia itu sedang patah. Terlalu sering nyalahin diri sendiri cuma biar apa? Biar supaya Kian tetap tinggal, stay sama hubungan dia. Tapi guess what? That's exactly what happened. Dia tetap tinggal. Memang Kian tetap tinggal, tapi gak pernah benar-benar hadir seutuhnya.
Life is full of fake promises, right? Bener nggak? Kian bilang dia itu cinta, tapi nggak pernah benar-benar tahu cara mencintai selain dirinya sendiri. Dan Pia, dia terus mencoba memperbaiki, memaafkan, sampai akhirnya dia lupa. Dia lupa siapa dirinya sebenarnya. And I want you to think twice. I want you to think wisely also. Berapa banyak dari kita yang menjadi seperti Pia? Ada di antara kamu yang menjadi seperti Pia? Berapa banyak orang di luar sana, wanita di luar sana yang menjadi seperti Pia, yang selalu bilang, I'm okay, gak apa-apa. Aku ngerti kok, iya aku bisa ngerti, aku bisa sabar kok. Padahal deep down, she's screaming, she's crying. Padahal di dalam lubuk hatinya yang terdalam sana, sudah berteriak, menjerit, aku capek, tolong. Seperti itu. Kalau bisa menjerit ya, kalau hati itu bisa menjerit, mungkin akan menjerit seperti itu bunyinya. Dan actually, it's alright kalau kamu pernah ada di titik itu. Bahkan kalau kamu lagi ada di titik itu saat ini, sekarang ini, it's okay, it's alright. Tapi final decisionnya ya tetap ada di tangan kamu. Keputusan akhirnya ya tetap ada di tangan kamu sendiri. Kamu mau terus hidup di dalam siklus yang tidak sehat itu? Apa kamu masih betah? Atau kamu mulai punya healthy mindset yang sehat dan stay away from ego-ego yang cuma numpang nyaman di hidup kamu. So, keputusannya ada di tangan kamu sendiri. Because no matter how much kamu berjuang, kalau lawanmu adalah orang yang cuma mikirin dirinya sendiri, maka kamu hanya akan kelelahan sendirian. Seperti itu. No matter how much kamu struggle, kalau lawan kamu itu adalah orang yang cuma egois, ya maka kamu akan capek sendiri toh. Dan dangerous momennya adalah saat kamu udah gak tahu lagi gimana rasanya dicintai dengan tulus. Kamu sudah lupa gimana rasanya dicintai dengan seapa adanya tanpa mengharapkan sesuatu, tanpa tekanan-tekanan ataupun dorongan tertentu. Dan hopefully hari ini bisa jadi titik sadarnya kalian semua yang mungkin kalian saat ini berada di fase atau titik seperti seorang Pia. Finally, hopefully hari ini kamu akan ngerti caranya menghargai diri kamu sendiri, karena kamu itu berharga tanpa harus menjadi pemuas siapa-siapa, bahkan orang yang kamu sayangi sekalipun. Even though it's hurt, maybe it's time to say I'm sorry, goodbye. Whatever happen next, as long as kamu mulai sayang sama diri kamu sendiri, itu selalu langkah yang paling benar. Itu bukanlah langkah yang salah. So, stay until the end, karena video ini bukan cuma cerita tentang Pia dan Kian, tapi bisa jadi ini juga tentang ceritanya kamu yang saat ini menjadi seorang Pia. Dan aku akan temenin kamu sampai selesai. No more excuses, no more ego yang kamu pelihara demi sebuah cinta palsu. Saatnya kamu pulang. Yuk kita pulang. Pulang kemana sih? Ya pulang ke diri kamu yang sejati. Pulang ke diri kamu sendiri yang jauh lebih damai, tanpa adanya drama dan kepura-puraan. So, mari kita cerita tentang kisahnya si Pia dan Kian ini. Cerita ini dimulai di hari Sabtu sore. Waktu itu suasana sedang hujan rinyai-rinyai, dan satu pesan singkat yang mengubah segalanya. Ada pesan masuk, "Kamu di mana? Kamu sedang apa? Sama siapa? Aku lagi butuh kamu sekarang ini, sekarang." Kian, pasti itu Kian, selalu tentang Kian.
gak pakai salam, gak pakai tanya kabar, gak pakai apa dulu, langsung straight to the point, dan selalu nampak sekali dari situ betapa egonya sangat besar. Dan Pia, ya, dia sedang pergi, lagi meninggalkan semua rencana di akhir pekannya. Dia batalin janji dengan temannya, padahal hari itu hari penting ulang tahun sahabat kecilnya yang selalu ada buat si Pia. Tapi ketika sahabatnya itu sedang ulang tahun, nah Pia begitu aja. Dia ya selalu tentang Kian dan Kian. Tapi again, seperti biasa, dia datang demi seorang Kian. Dia rela meninggalkan semua acara pentingnya. Because somehow love make her feel like she didn't have a choice. Bagaimanapun juga, cinta membuat si Pia ini merasa dia tidak memiliki pilihan apapun, kecuali ya yang terpenting hanyalah si Kian. Aku flashback kembali ke masa awal waktu mereka sedang pacaran, di awal-awal hubungan mereka. Di awal-awal hubungan mereka itu penuh dengan tawa riang, penuh dengan rangkulan mesra, penuh dengan kehangatan, penuh dengan pengertian. Dulu semuanya terasa begitu indah. Seolah-olah jika digambarkan di dunia ini tidak ada pasangan sejoli yang sedang mencinta seindah mereka, Pia dan Kian. Dan Kian bisa banget jadi sosok yang bikin Pia merasa menjadi wanita yang begitu spesial. Merasa bahwa Pia ini adalah wanita yang begitu dicintai. Dia tahu banget caranya ngomong yang lembut, yang halus, cara kata-katanya yang manis. Dia tahu banget cara bikin Pia ketawa. Dan saat itu, honestly, itu bikin Pia merasa cukup. Hanyalah Kian seorang di dunianya. Dia tidak perlu apa-apa lagi. Yang lain itu tidak penting. Tapi cinta yang sehat gak cuma tentang momen manis kan. Cinta yang dewasa itu soal tumbuh bersama, soal saling melengkapi bersama, saling menguatkan bersama. Sedangkan Kian gak tumbuh, dia itu menuntut. Sedangkan Pia terus saja mengecilkan dirinya. Biar apa? Biar bisa cukup buat si Kian. That's nonsense, right? Tapi waktu kamu sedang cinta-cintanya, logika kamu itu bisa saja kalah. Semua orang yang jika sedang dikuasai oleh cinta, sedang dibutakan oleh cinta, pasti logika itu tidak kepake. Dan logika itu entah ajaibnya ya kayak hilang begitu aja. Dan yang paling menyakitkan adalah ketika kamu jadi segalanya buat seseorang, tapi dia gak pernah benar-benar jadi rumah yang nyaman buat kamu untuk pulang, buat hati kamu untuk bersandar. So, buat apa? Pia menangis di kamar mandi, menahan suaranya, takut banget didengar oleh si Kian ini. Ada satu malam, Kian marah-marah. Hanya karena Pia itu telat bales chat, ya barangkali cuman 10 menitan. Dia bilang, kamu itu ya gak bener-bener sayang sama aku apa? Kamu itu lebih peduli sama teman-teman kamu kan? Kenapa kamu gak bales-bales chat aku? Kemana? Sibuk sama siapa? Pasti kamu lagi mentingin teman-teman kamu daripada aku. So, aku ini apa di mata kamu, ha? Kata si Pian kepada si Pia. Pia cuma diem aja. Seperti biasa, dia cuma menelan ludahnya pahit, getir. Actually, dia sebenarnya lagi nyuapin ibunya yang sedang sakit. Tapi ya itu, dia tidak sempat ngejelasin dan dia tidak mau menjelaskan. Karena seperti biasa, Kian udah meledak-ledak duluan. Dan seperti biasa, akhirnya Pia yang terpaksa minta maaf. Aku minta maaf ya, iya aku yang salah, aku minta maaf ya sayang. Padahal yang salah itu bukan dia, tapi dia udah terbiasa mengalah.
Dia udah terbiasa seperti itu. Demi apa? Demi gak kehilangan orang yang dia kira itu adalah cinta sejatinya. Padahal apa sih gunanya cinta kalau kamu itu kehilangan diri kamu sendiri? Apa gunanya cinta kalau kamu sendiri tersiksa dan selalu dibuat mengalah dan selalu meminta maaf demi untuk kesalahan yang tidak kamu perbuat? Untuk apa? Di sisi lain, Pia duduk di tepi tempat tidur. Dia pegang ponselnya, ragu mau ngirim pesan atau tidak, antara mau ngirim pesan, antara tidak. Mungkin kamu pernah ya ada di posisi seperti itu, yang ingin pergi tapi terlalu takut kehilangan dia, yang ingin bicara tapi takut dikatain kamu itu drama, yang ingin bahagia tapi bingung gak tahu caranya gimana untuk merengkuh bahagia tersebut, karena terlalu lama hidup di dunia di mana kamu cuma dianggap sebagai penenang, bukan sebagai pasangan, penampung emosi, bukan tempatnya bersandar. Anyway, sampai kapan kamu mau bertahan jadi penenang luka orang lain, sementara kamu sendiri tidak pernah disembuhkan, bahkan justru semakin dilukai? So, flashback ke masa-masa Pia. Waktu itu dia menulis dengan gemetaran. Aku capek, aku takut jadi sendiri, takut gak ada yang butuh aku. Nah, itu tulisannya. Malam sebelum dia akhirnya bicara ke dirinya sendiri. Enough, kata dia. Aku juga pantas untuk dicintai, aku juga pantas untuk dimengerti. Itu kata-kata si Pia. Finally, after so long, finally ya, akhirnya setelah bertahun-tahun, Pia gak lagi minta pengertian dari Kian. Dia mulai belajar memberi pengertian kepada siapa? Kepada dirinya sendiri. Dan ketika Kian akhirnya berkata, kamu udah berubah ya? Kok kamu sekarang jadi egois ya? Apa ada pria lain? Apakah kamu sudah tidak cinta lagi sama aku? Apa ada orang ketiga? Kenapa kamu seperti ini? Dan Pia tersenyum aja dengan santai. Dan dia menjawab, bukan, aku cuman berhenti. Berhenti apa maksud kamu? Kata si Kian, aku berhenti jadi seorang korban. That's the final decision. Tanpa tapi lagi, dia ambil tasnya, dia kemas, dan dia melangkah pergi dengan begitu tenangnya. So, life is full of fake promises. Dan Pia tahu. Pia baru tahu itu sekarang. Life is full of fake promises. Tapi guess what? Dia gak lagi takut kok. Dia gak lagi takut untuk kehilangan dia. Karena dia tahu, cinta yang tulus itu tidak akan pernah minta kamu mengorbankan diri kamu sendiri. Love is not about chasing. It's about growing. And sometimes to grow, you need to have to live without excuses. And hopefully, kamu juga bisa mulai sadar mulai hari ini dari kisahnya si Pia dan Kian tadi. Hopefully, kamu juga bisa mulai sadar that you don't have to keep proving your worth to someone who only sees you when he needs something. You don't have to fight every time just to be seen. And honestly, you deserve better. You deserve peace. You deserve to be loved, not used. So, if today kamu sedang di posisi seperti Pia, maybe this story is for you. Maybe it's time to say I'm sorry, goodbye. Karena bukan kamu loh yang egois, bukan sama sekali. Kamu cuma terlalu lama lupa bahwa kamu itu juga sangat penting. Dan sekarang waktunya pulang. Yuk pulang. Pulang kemana? Pulang ke diri kamu yang sejati.
pulang ke diri kamu yang damai, yang tidak ada tuntutan di sana, yang seperti seapa adanya. And this time, don't apologize for choosing peace. You have done enough. You have enough. You are enough. You always have been. Jadi teman-teman, dari semua cerita tentang Pia dan Kian tadi, mungkin kamu bertanya-tanya, apa sih yang bisa kita petik pelajaran, apa yang bisa kita pelajari dari semua kisah mereka tadi? Actually banyak ya, tapi kita mulai dari sini dulu aja. Jangan pernah merasa bersalah karena memilih mencintai diri kamu sendiri. Ingat itu, Pia butuh waktu bertahun-tahun untuk sadar bahwa selama ini dia bukan lagi mencintai Kian. Dia cuma takut kehilangan versi masa lalu yang dia ciptakan sendiri. Maybe dia rindukan itu bukan Kian. Yang dia rindukan itu maybe bukan Kian, tapi dirinya sendiri sebelum dia berubah demi seseorang yang tidak pernah peduli sama dia. So, ego yang terus diberi ruang itu akan selalu menjadi lebih, selalu akan minta lebih dan lebih lagi. Kian, dia bukanlah seorang monster, bukan, tapi dia juga gak pernah belajar menumbuhkan empatinya karena Pia terlalu sering memaafkan tanpa konsekuensi. Pia sering dan selalu mengalah demi si Kian ini. Makanya Kian terus menuntut lebih dan lebih tanpa memberi dia ruang. Love is not just about giving, but also receiving. Dan ketika kamu cuma memberi tanpa pernah menerima, yang tumbuh bukanlah hubungan ya, tapi itu adalah luka, itu adalah selfishness juga, ya, egois namanya. Because even though kamu itu kuat, kamu itu juga manusia. Kamu juga butuh untuk disayang, kamu juga butuh untuk dimengerti, kamu juga butuh untuk didengar, kamu juga butuh untuk dipilih tanpa harus meminta. Hubungan itu bukan tentang siapa yang paling berkorban, bukan, tapi siapa yang paling sadar. Pia terus mencoba menjadi perempuan yang baik-baik. Tapi guess what? Menjadi baik tanpa batas itu bukanlah cinta. Itu suatu kebodohan emosional yang dibungkus dengan rasa takut, yaitu takut kehilangan tadi. Dan saat dia mulai sadar, nah semuanya berubah. Dia gak lagi kok takut kehilangan, bahkan dia berani melangkah pergi meninggalkan dia karena dia memilih mencintai dirinya sendiri. Saat dia akhirnya bilang enggak, itulah titik balik hidupnya. Kadang hal paling baik yang bisa kamu lakukan itu adalah berhenti. So, stay away from hal-hal yang bikin kamu kehilangan siapa dirimu sebenarnya. Jangan pelihara ilusi, nanti dia akan berubah. Honestly, itu adalah jebakan yang paling sering kita jatuh ke dalamnya. Tapi perubahan tidak pernah datang karena tangisanmu. Tidak juga karena pengorbananmu. Perubahan itu hanya datang kalau orang itu sendiri mau berubah. Bukan karena paksaan atau bukan karena apapun. Tapi orangnya sendiri yang beritikat baik untuk berubah. Dan kalau dia tidak mau, whatever you do, kamu hanya akan terus memutar-mutar dalam lingkaran setan yang sama. Kamu akan terus saja begitu. Tidak akan ada perubahan. So, jangan tunggu dihancurkan untuk mulai membangun kembali. Sayangnya, Pia menunggu terlalu lama. Tapi kamu gak harus mengulang kisah itu kan? Kalau kamu sekarang sudah sadar, kamu tidak perlu menjadi Pia yang menjadi korban bertahun-tahun. Kamu bisa ambil pelajaran hari ini, sekarang juga, saat ini. So, final decision itu ada di tangannya kamu sendiri. You don't need to break up to choose yourself. You just need clarity, courage, and the willingness to stop menyakiti diri sendiri demi
validasi orang lain, demi validasi meskipun itu orang yang kamu cinta sekalipun. Dan akhirnya pelajaran terbesarnya dari kisah ini bukan tentang Kian, tapi tentang Pia. Tentang bagaimana luka bisa membuka mata dia. Tentang bagaimana cinta sejati bukan tentang bertahan di dalam kesakitan itu, tapi pulang di dalam kejujuran, berani melangkah meninggalkan yang sakit demi kejujuran dan kedamaian dirinya sendiri. Tentang bagaimana sometimes satu-satunya jalan keluar adalah masuk lebih dalam ke diri sendiri dan berkata, I deserve more, I'm enough, I'm home. So, Pia sekarang menatap langit pagi, tersenyum pelan-pelan dan begitu damai. Senyumnya itu begitu damai. Hopefully dari kisah ini kamu bisa jadi sadar. Kamu itu bukan egois, sama sekali tidak. Kamu bukan egois saat kamu memilih untuk bahagia. Kamu bukan jahat saat kamu berhenti menjadi seorang korban. Kamu hanya sedang belajar mencintai diri kamu sendiri dengan cara yang paling benar. And maybe, just maybe, hari ini jadi awal baru untuk kamu. Tanpa takut, tanpa rasa bersalah, tanpa harus meminta izin untuk sembuh. Teman-teman, apakah kamu masih di situ? Masih mendengarkan sampai di detik ini? Aku cuma mau bilang satu hal yang penting banget. Thank you ya. Terima kasih. Terima kasih udah bertahan sejauh ini. Terima kasih karena kamu belum menyerah. Terima kasih karena kamu mau dengerin kisah ini dengan telinga dan hati yang terbuka. I know, aku tahu hidup tidak selalu adil. Memang kadang kita terlalu banyak memberi padahal gak pernah diminta. Kadang kita terlalu sabar, terlalu takut, terlalu berharap sama seseorang yang bahkan gak pernah benar-benar hadir buat kita. Tapi sekarang honestly, aku ingin kamu tahu, kamu berhak memilih ulang. Kamu boleh kok memulai lagi, mulai dari awal. Dan kamu gak harus tetap tinggal di tempat yang hanya nyakitin kamu, hanya karena kamu udah terlalu lama di sana. Because staying too long in the wrong place won't make it right. It just make you forget how it feels to be whole again. Anyway, kalau hari ini kamu merasa lelah, kamu ngerasa capek, it's okay, it's alright, gak apa-apa banget. Capek bukan berarti kamu itu lemah, ya say. Itu tandanya bahwa hatimu itu udah kerja keras banget, udah bekerja keras dan berusaha begitu kerasnya. Dan kamu layak kok untuk istirahat, kamu layak untuk tenang. You deserve to be with someone who says, "Hi, let me carry that burden with you." Bukan yang bikin kamu makin berat, bukan yang bikin kamu makin tersiksa sambil bilang kamu kurang sabar ya sama aku. No, kamu tidak perlu loh tinggal bersama orang seperti itu ya. Maybe hari ini kamu gak bisa langsung berubah, mungkin hari ini kamu gak bisa langsung sembuh, tapi satu hal yang bisa kamu mulai dari sekarang saat ini adalah kamu berani jujur. Kepada siapa? Kepada dirimu sendiri. Jujur kalau kamu itu butuh pulang ke dalam diri kamu yang sejati. Jujur kalau kamu ingin dicintai tanpa syarat apapun. Jujur kalau kamu ingin hidupmu itu kembali bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kamu sendiri yang lebih damai. And hopefully kamu bisa belajar menyayangi hatimu sendiri seperti kamu pernah menyayangi dia. Orang yang begitu kamu utamakan. Dan kalau semesta mendengarkan hari ini, aku doain, aku kirimkan energi positif dari hatiku yang terdalam. Semoga kamu dikelilingi oleh orang-orang yang tahu caranya mencintai tanpa merusak. Semoga kamu
diberi keberanian untuk meninggalkan tempat yang sudah tidak lagi menumbuhkan jiwamu. Semoga hatimu disembuhkan tanpa harus mengemis kasih dari siapapun. Semoga bahagiamu datang bahkan sebelum kamu sempat mencarinya. Dan semoga Tuhan selalu mencukupkan kamu dengan rasa damai, bahkan saat kamu harus berjalan sendirian. Karena kadang kata paling menyembuhkan itu bukan aku mencintaimu, bukan itu, tapi aku pulang ke diriku sendiri. Itulah. And maybe, just maybe, today it's your time. So teman-teman, mungkin cerita ini adalah di bagian akhir. So izinkan aku untuk bilang sampai jumpa di cerita berikutnya, kisah teman-teman yang sedang mengantri, yang ceritanya akan aku angkat sebagai sebuah story. Bukan untuk merendahkan kamu, bukan, tapi menjadi pengingat bahwa kamu pernah mencinta sedalam ini dan bahwa kamu dimanfaatkan sedalam ini juga. So ini menjadi pengingat supaya kamu menjadi sadar, menjadi pribadi yang lebih bijaksana lagi. So jangan lupa, kamu itu layak dicintai tanpa syarat apapun. Kamu tidak perlu jadi versi palsu dari dirimu yang hanya untuk tetap dicintai. Dan kamu bukan gagal, kamu hanya sedang belajar untuk pulang ke dirimu yang sejati. So, I'm sorry goodbye itu bukan karena aku menyerah terus aku say goodbye, bukan. Tapi karena aku akhiri penderitaan ini, dan akhirnya aku paham yang aku butuhkan itu bukan dia, tapi diriku sendiri yang lebih damai. Bukan dia yang selalu menuntut dan bukan dia yang tidak ada pengertian. So, see you again when your heart is really to love yourself truly. Until then, take care. I'm always here in the space rooting for the healing. So, sekian dulu cerita kisah tentang sahabat kita hari ini. Sampai jumpa lagi kapan-kapan. Wassalam.